Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagai dasar atau pembuka kaji kita malam ini, kita bacakan surah An-Nisa surat keempat ayat ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Ha antum, itulah kamu, haula'i, itu kamu mereka ini, jadaltum, kamu berani berdebat untuk membela mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Fama yujadil, maka siapakah yang akan membela dan juga menentang Allah tentang mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Itu kira-kira terjemahan. Bapak dan Ibu, kajian kita malam ini setentangan para pembela yang salah. Larangan tegas dan haram hukumnya sangat berbahaya nanti di akhirat bagi orang-orang yang membela sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang batil. Dulu dalam sebuah riwayat hadis disebutkan begini: salah seorang yang bernama Tu'amah ibnu Ubayriq, dia mencuri perisai atau baju besi, disimpan dalam karung gandum milik tetangganya yang bernama Qatadah. Lalu karung gandum yang berisi baju besi tadi dititipkan atau ditumpangkannya di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Kemudian pemilik baju besi kena kehilang, bertanya kian kabari, termasuk bertanya kepada si Tu'amah. Si Tu'amah mengaku-ngaku tidak tahu menahu dengan benda yang dicarinya. Tetapi karung gandum tadi kiranya bocor, nampak terserak-serak. Orang-orang sibuk mencari itu. Lalu kena ada tercecer karung-karung tapuan-tapuan gandum. Mereka tu kiranya sampai di rumah orang Yahudi. Diketemukan karung di situ, dan memang dalamnya ada baju besi perang. Tentu yang tertuduh adalah si Yahudi yang bernama Yazid bin Samin. Dan dia tidak mau dituduh, dia membela diri. Bahasa
karung gandum yang berisi baju besi tadi, bukan ini nama ambil, kau ditompangkan oleh si Tu'amah bin Ubairik. Dan Yahudi tadi dibela oleh yang lain-lain. Cuman si Tu'amah yang menumpangkan baju besi dalam karung gandum tadi membela diri. Bahasanya tidak ada mencuri, tidak ada segala macam. Si Tu'amah kok dibela oleh keluarga dan orang dekatnya. Bela. Dek kepandaian membela diri ditambah lo dengan sokongan sanak famili dan keluarga, Rasulullah hampir-hampir percaya bahasa yang salah adalah si Yahudi, apalagi cik Muslim, cik Yahudi. Lalu turunlah ayat Surah An-Nisa semenjak ayat 100 sampai 15 nang kini kok. Itu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas fima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Ujung ayat, janganlah engkau Muhammad menjadi pembela dan menentang. Pembela yang salah menentang orang yang benar, karena orang itu berkhianat. Lalu selamatlah Yahudi tadi dari hukuman. Si Tu'amah yang kena. Di situ Nabi cepat beristighfar. Karena dalam satu riwayat dikatakan begini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2458. Kata Ummu Salamah, istri Nabi, beliau menceritakan, annahu sami'a khusumatan bi babin hujratihi. Nabi mendengar ada orang bertengkar di dekat pintu kamar Nabi. Lalu fakharaja ilaihim, spontan Nabi keluar menemui orang yang sedang bertengkar. Yang dipertengkarkannya sesuatu hal, saling membela, saling menuduh. Lalu kata Nabi, innama ana basyarun, saya ini seorang manusia sama dengan kalian. Wa innahu ya'tinil khasam, aku ada mendapat pengaduan, maka boleh jadi ba'dakum ayakuna ablagh min ba'di, di antara kalian lebih pintar bicara, lebih santai mencari pembelaan. Kalau bahasa kininya mencari pengacara tingkat internasional. Lalu karena kepandaian kalian berbicara, membela diri, mengemukakan dalih argumentasi dan lain sebagainya, aku putuskan untuknya kemenangan dalam perkaranya itu. Padahal dia tidak benar, dia tidak salah, tapi lantaran kepandaian para pembela, lalu aku sebagai hakim membenarkan dia. Maka hati-hati, innama hiya qit'atun minan nar. Apa yang didapatnya daripada kemenangannya, apa yang diperolehkannya daripada keberhasilannya menang perkara, itu tidak lain tidak bukan adalah potongan-potongan api neraka yang aku serahkan kepadanya. Jangan ambil, tinggalkan saja. Karena orang yang dimenangkan pasti tahunya salah.
cuma tidak mau mengaku salah. Para pembela, para pengacara pasti yakin yang dibelanya adalah tidak benar. Sebabnya kau menyelidiki perkara. Aku kaji kita malam ini. Dalam ayat yang kita baca coko, ha antum kutik kurang keras. Ha antum, hai kalian. Bahasanya ha itu artikan hai kalian, kamu. Ha ulai, hai kalian kamu, kamu ini, mereka ini. Jadaltum, kalian berjidal, bertengkar, berdebat, membela yang salah. Kalau istilahnya gini, maju tak gentar, membela kena dibayar. Itu gini, salah. Berani kalian membela yang salah, membela yang tidak benar, dengan berbagai macam cara, menagaan menanam masah bahasa orang awak. Namanya jadal itu. Asal kata jadal itu menarik tali. Sehingga kalau membela yang salah, orang ditarik orang supaya orang membenarkan anda, mengakui kebenaran anda dengan cara sampai kalian berdebat, bertengkar, mempertahankan dengan berbagai macam cara, berbagai macam dalih, alibi yang dibikin-bikin, yang diada-adakan dan seterusnya. Setentang anhum, setentang mereka yang salah. Wahum ko balik kena salah. Seperti si tu'ama, nyambi karuang berisi baju besi, baju perang. Tidak sadarnya karuang ceko tiri becar, dipikul, dibawa ke rumah orang Yahudi, ditumpang sana. Orang yang kehilangan bertanya, nyo masuk tak tahu. Rupanya ada baki-baki gandum terserak. Terus diikuti orang. Kan? Satu dua, si Yahudi. Si Tumah yang mencuri tadi adalah pembelanya. Membela yang membela kerabat orang dekatnya. Tentu ditambah dengan pengacara nasional. Membela. Maka kepandaian, kepiawaiannya mengecek, membela diri. Masa anak kami kurang saleh, orang tak begitu dan sejarah. Si tua mah kurang baik sulah, orang taat, orang saleh. Tak ada melakukan apa-apa. Dalam kehidupan sehari-harinya elok. Oman, itulah pembelanya. Membela. Tak ada orang membela aku menyalahkan. Seburuk-buruk bantuan mencari, membela. Tanggiangnya orang mencari. Itu sejarah. Sehingga Tumah ko dibelanya habis-habisnya oleh keluarganya, sampai berani berusaha mengecek Tumah ko orang elok, orang jujur, anak saleh ini. Apalagi Yahudi. Tentu kecenderungan Rasulullah sebagai manusia biasa, ana bashar, saya manusia sama dengan kamu, agak cenderung dengan iko. Hampir-hampir saja si Yahudi kena hukum. Dia kepandaian. Turun ayat. Kepada para pembela, para pendiking, para pembantu, orang yang bersekutu membela si Tu'amah dalam kehidupan dunia, diarahkan may yujadil, fa may yujadil. Maka siapakah di antara kalian kau yang akan menentang Allah nanti? Membela mereka untuk menentang Allah. Padahal Allah Maha tahu. Malaikat mencatat. May yujadilullah.
siapa yang akan mendebat Allah, menentang Allah untuk mempertahankan mereka yang salah kalau dari kiamat. Arahkanlah kepada orang-orang kuat. Gara-gara pitih, gara-gara pangkat, jabatan, atau karena mempertahankan perusahaan awak, macam-macam lah. Pandai salah bapak-bapak, ibu-ibu muda yang lain. Awak kan tonton awak semua. Siapa yang kemelanya? Di kami adalah kasus terkait itu, tanyaan. Jadilah kare-kare membelanya tidak. Tapi sinan lah membela yang salah. Itu dia kepada anak kebaca cerita sini. Pura-pura menangi, pura-pura begini. Percaya induknya, percaya paknya, percaya mamak ni. Dan awak tahu perangai awak. Perangai sana awak, perangai kawan awak. Awak bila demi memenangkan, membantu supaya kau begini-begini. Siapa yang membela mereka di akhirat, dan kalian siapa yang membela kalian dari pengadilan Allah. Hai yang membela-bela yang tak benar. Nah, dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud. Dia panjang berpenggal hadis. Apalagi waktu itu kita dah tipis. Dalam hadis itu berbunyi begini. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3597, kitab aslinya. Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadda Allah. Siapa saja yang bantuannya, pertolongannya menghalangi untuk terlaksananya hukuman peraturan Allah, faqad dadallah, maka sungguh dia telah menentang Allah. Siapa saja yang berani menghalang-halangi jalannya hukuman untuk ditegakkan, itu hukum syariat, maka ketika itu dia telah menentang Allah, melawan Allah. Wa man khasama fi batilin, barang siapa yang bersiteru ke khasam bertangka ya, bersiteru bertangka orang Maria, adu kepintaran, adu argumentasi, khasama fi batilin, dalam membela yang batil, yang salah. Wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu yang dibela itu salah. Wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu yang dibelanya salah. Lam yazal fi sakatillah. Orang yang membela yang salah dan dia tahu yang dibela yang salah kok adalah dia lam yazal, senantiasa selalu dalam kemurkaan Allah. Hatta yanzi'anhu, sampai dia mencabut pembelaannya. Berarti selamanya membela dan tidak menyesal dan tidak mengakuinya salah, selama itu sampai matinya dalam sakatillah, kemurkaan Allah. Berbahaya. Kalaulah raja alam semesta, penguasa alam semesta yang marah, yang murka, kemana lagi? Lam yazal, selalu dia fi sakhatillah, dalam kemurkaan Allah. Hatta yanzi'a,
anhu, sampai dia mencabut pernyataan itu. Mencabutkan apa? Wa man qala fi mu'minin ma laysa fih, dan siapa saja yang mengatakan sesuatu tentang orang mukmin yang tidak ada padanya, menuduh. Siapa saja yang menuduh atau merekayasa atau memframing, membuat suatu berita-berita lalu dituduhkan kepada seorang mukmin melalui cara-cara tertentu. Kalau gini canggih caranya. Ma laysa fi, yang dia tidak ada melakukannya, mengerjakannya, memperbuatnya, atau tidak ada pada dirinya, tapi dituduh. Dicari bukti-bukti yang tidak benar. Askanahullahu radghatal khabal. Allah nanti akan menempatkannya di radghatul khabal. Radghah, ra dal ghain ta marbuta al khabal. Khabal, kha ba panjang lam, radghatul khabal. Yang radghatul khabal dalam syarahnya mencatat lumpur yang berasal daripada perasan keringat penghuni neraka. Itu intinya, siapa yang menuduhkan sesuatu kepada orang mukmin yang orang mukmin itu tidak ada melakukannya, dituduh dia, direkayasa dia, dibikin suatu berita atau di framing dia, maka si penuduh atau yang mengekspos berita atau yang memviralkannya atau namanya blazer, apa namanya? Blazer. Bluzer. Blazer. Saya membazir. Nanti di akhirat di neraka ditempatkan di lumpur. Lumpur itu adalah hasil perasan keringat para penghuni neraka. Jadi lumpur. Di situ dia. Dicocokkan dengan lakunya. Hatta yakhruja mimma qal, sampai dia meninggalkan apa yang dikatakan itu. Kalau disabutnya, ditinggalkannya, dia mengakui kesalahannya, dikemukakannya dia dalam berita sama dia, saya salah, saya begini, diakuinya, maka tobatnya diterima tobat. Tapi kalau tidak, makanya kita hati-hati, waspadalah, jangan gampang-gampang saya melontarkan tuduhan atau menyatakan si A begini, si B begitu. Kadang-kadang awak tidak tahu masalah. Untuk masalah-masalah mengirim-ngirim kok, hati-hati lo anak kirim-kirim. Telusuri dulu. Kita tidak menuduh Nabi. Nabi itu orang yang sangat mulia, suci, sempurna. Tetapi bila selaku manusia, hampir-hampir saja terpengaruh dengan kepintaran orang membela. Hampir saja beliau terpengaruh. Turun ayat menegur beliau. Nabi selaku manusia, ana bashar, saya manusia sama dengan kalian. Bisa jadi antara kalian itu ada orang santiang memutar balik fakta. Santiang sama dengan santiang. Kalau waswakno luna mengecek kolambui mani, tapi kapalono ceciang. Pamatang sawah igirianya. Maba sawah lunak-lunak kepala ceciang.
Bisa seorang terpengaruh dengan kecilnya, santun begini, pandai. Orang kali itu gambaran Nabi hampir-hampir terpengaruh dengan gaya bahasa aku. Pembelaannya, persaksiannya, hampir-hampir terpengaruh. Hampir-hampir Nabi menghukum si Yahudi. Nabi. Apalagi awak yang tidak terpelihara dari itu. Aku bisa cepat terpengaruh dari gara-gara cerita orang. Maka hati-hati menerima berita, menerima kabar, info. In ja'akum fasiqun binaba, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, ya tabayanu. Periksa dulu, teliti dulu, selidiki dulu, jangan capek sih kita sebar. Namanya sare. Dibagi-bagi, sangat berbahaya. Balik kepada ayat tadi, kecaman keras, teguran daripada Allah. Siapa akan bela mereka ko nanti di pengadilan Allah, dan siapa akan bela kalian nanti. Siapa akan bela pajak ko di akhirat nanti. Sebab kalianlah membelanya di dunia, menang. Siapa yang kebelaan? Bisa kalian belanya depan pengadilan Allah. Nang kalian siapa yang kebelaan? Itu jangan gampang-gampang saya bela. Bukan kena bela lah. Hanya di Minang ko lah langkuk lo baso, no. Kalau tiba di Paris jadi kampian, tiba di Mato jadi piciang, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Kalau undang-undangnya lah doh. Kenapa tidak bisa? Ya kita manusia, aku punya emosi, punya perasaan, punya nafsu. Untuk itu bagaimanapun kalau tidak tentu kita duduk masalahnya capek terpancing membela-bela. Ini tidak harus ke pengadilan, membela rumah lah kau membela. Kata orang bijak entah yo tidak. Si ibu mengkuamu berduto ke suaminya dia membela anak. Halo. Amuannya melawan ke laki, no? Dia membela. Iyo tuan iyo. Iyo lah sekali pak. Udah bagi-bagi saya udah ada kan ngajono. Ngajono. Iyo pajam ambil ceko. Udah ni salah saja. Awak ni salah. Siapa orang tak itulah, ndak orang polisi skor. Tak itulah. Apapun pembelaan yang kita berikan kalau orang salah, saya akan membela mereka nanti di akhirat. Dan kalian saya akan membela. Tuh. Kau dari kita-kita di kadinya. Membela kawan, membela pasangan, membela anak, membela cucu, membela kemenakan, membela kepentingan, membela kelompok. Saya akan membela mereka yang salah kau nanti di pengadilan Allah. Dan kalian sialan akan membela diri. Di pengadilan Allah yang maha adil. Yang kita tidak bisa mengelak. Karena sezarah laku, sejarah perbuatan akan diperlihatkan, ditampilkan nanti di pengadilan Allah. Hati-hatilah terhadap hal-hal yang sedemikian itu. Itu muka membaca hadis tadi kan? Hadisnya begitu. Di dalam hadis pertama, siapa yang memberikan akses, bantuan, pertolongan dalam bentuk apapun untuk tidak terlaksananya hukum, maka dia menentang Allah satu. Apapun bantuan yang diberikannya, termasuk jadi saksi, saksi kah? Barayo saham dimantuannya nama syafaat namanya. Jadi man halat syafa'atuhu, siapa yang bantuan syafaatnya bisa mengambil terlaksananya hukum kebenaran, maka ketika itu dia telah menentang, melawan Allah.
Ambil jalannya kebenaran proses. Minta Allah. Yang kedua dalam hadis tadi, kemudian siapa yang berdebat, berseteru, bersitegang, bertengkar dalam mempertahankan kebatilan, sampai batakan urek Maria bangka lo taliyanya. Susun sekian banyak akan pledoi, susun untuk membela kebetulan. Sementara dia tahu itu betul, dia tahu itu salah, dia tahu tidak benar belanya. Selama itu dia berada dalam murka Allah. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, siapa saja yang melemparkan tuduhan kepada orang mukmin yang tidak dilakukannya, maka dia akan dibenamkan ke lumpur keringat para penghuni neraka nanti di akhirat, sampai dia mencabut pernyataan itu, mengakui kesalahannya dan tobat. Kesimpulan kampe, di akhirat ada nanti namanya pengadilan. Itulah yang pengadilan yang adil, karena yang mengadilinya yang maha adil. Di dunia tidak ada keadilan. Kalau kita lagu, keadilan itu hanyalah milik si Tuan Polan. Itu lagu yang palsu, milik si Tuan Polan. Untuk itu di dunia ya ada, awak di dunia pun ada mencari keadilan. Tapi yang adil, tidak so. Barangkali mendaki-daki adil, tapi nan adil mana tidak so. Itu yang kecewa. Kalau lah ada keadilan di dunia, tidak guna pengadilan akhirat. Tidak ada pengadilan akhirat, lah ada dunia. Cuman kita tetap berusaha untuk mencari, menegakkan keadilan. Semoga apa yang kita sampaikan berfaedah. Kita akhiri sampai di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.